Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang sedang menunggu keputusan terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kapan ketuk palu. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu, dan sebelumnya saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air mengenai finalisasi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah terjadwal. Untuk itu, Bapak Ibu honorer dan seluruh P3K mohon bersabar. Nah, terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, ada satu kabar gembira di dalamnya terkait dengan informasi mengenai finalisasi RUASN yang sudah dijadwalkan ini. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya itu adalah suatu hal yang perlu kita ketahui, kira-kira apa hal penting dalam finalisasi RUASN yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Nah, untuk itu Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Finalisasi RUASN sudah terjadwal, honorer dan P3K harus siap mental. Nah, ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUASN) sudah meleset dari yang ditargetkan akhir Agustus 2023. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya ada faktor mendasar yang merupakan satu alasan terganjalnya pengesahan RUASN di akhir Agustus ini. Ingat Bapak Ibu, hanya meleset, tetapi tetap diperjuangkan RUASN ini akan masuk dalam ranah pembicaraan serius pemerintah bersama dengan DPR RI. Mungkin di bulan September kita akan mendengarkan informasi terkait dengan hal ini. Jadi melornya pengesahan RUASN sejatinya sudah bukan hal mengejutkan bagi 2,3 juta tenaga honorer dan P3K. Pasalnya, pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, revisi Undang-Undang ASN sudah dimulai sejak 2017 hingga 2023 ini, yaitu sudah 7 kali, dengan kata lain sudah 7 kali RUASN masuk program legislasi nasional atau prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan. Bayangkan Bapak Ibu sudah 7 tahun dan telah dibahas oleh anggota DPR periode 2014-19 sampai 2024. Alotnya, pembahasan revisi Undang-Undang ASN berlanjut, ditandai dengan keputusan rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Maret 2023 yang memperpanjang masa pembahasan revisi undang-undang yang digadang-gadang menjadi dasar hukum penyelesaian masalah honorer. Itulah yang disebut dengan revisi Undang-Undang ASN atau RUASN. Jadi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI ini sudah satu suara bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap 2,3 juta tenaga honorer non-ASN atau honorer per 28 November 2023. Namun begitu masuk pembahasan mengenai bagaimana caranya agar tidak ada PHK massal terhadap honorer, terjadi pembahasan alot. Katanya masih didiskusikan. Ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Ini ujar Ketua Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia Tanjung, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube berjudul Perjuangkan Kesejahteraan Honorer lewat Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di tayangan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan dalam rangka mengakomodir honorer yang masih banyak. Jadi perlu diketahui juga bahwa salah satu substansi materi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ialah peningkatan kesejahteraan para pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau P3K. Dengan demikian, para P3K juga menanti RUASN segera disahkan menjadi undang-undang. Jadi hal tersebut suatu hal yang wajar ya, karena memang ini masih dalam diskusi dan kemudian akan menuju pada pengambilan keputusan. Berikut adalah 28 Agustus finalisasi RUASN.
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panja Kerja RUASN, posisi RUASN saat ini masih di tingkat pembahasan di Panitia Kerja atau Panja. Belum ada kepastian tanggal berapa rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUASN menjadi undang-undang akan dilakukan. Jadi itu sudah kepastian Bapak Ibu ya. Bukan berarti ditiadakan, tetapi sesuai dengan informasi tadi bahwa pengesahan RUASN meleset di bulan Agustus ini. Jadwal yang benar, Panja RUASN pada 28 Agustus 2023 ini menggelar rapat dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi revisi Undang-Undang ASN kepada Panitia Kerja Revisi Undang-Undang ASN. Dilanjutkan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM RUASN pada siang harinya, sebagaimana telah dijadwalkan yaitu pukul 13. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2023, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kembali menggelar rapat dengan agenda pembahasan DIM atau DIM RUASN dan finalisasi draft revisi Undang-Undang ASN. Semuanya perlu diketahui, pembahasan DIM RUASN biasanya merupakan tahapan paling alot, lantaran harus menemukan titik temu antara kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah. Nah, apakah kengototan DPR RI agar seluruh honorer yang sudah lama mengabdi diangkat menjadi P3K bisa diakomodir oleh pemerintah yang selalu berdalih kemampuan finansial cekak? Tentunya ini adalah satu pertanyaan yang harus kita tanggapi kira-kira apa positif jawabannya. Belum lagi soal kriteria honorer yang akan dimasukkan ke gerbong P3K per time atau P3K paruh waktu. Belum lagi soal berapa honorer yang akan dijadikan P3K penuh waktu, yang pasti juga akan disandingkan dengan kekuatan keuangan negara. Tentu yang tahu terkait dengan kekuatan keuangan negara adalah Menteri Keuangan. Bila pembahasan di RUASN berlarut-larut, maka nasib 2,3 juta tenaga honorer dipertaruhkan karena 28 November 2023 harus sudah ada kepastian bahwa para non-ASN itu tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Perlu diingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan masuk reses lagi pada awal Oktober. Jika RUASN tidak tuntas pada September, bukan tidak mungkin Senayan akan memperpanjang lagi masa pembahasan RUU yang menyangkut nasib jutaan honorer tersebut. Itulah informasinya Bapak Ibu, kita doakan kiranya RUASN ini bisa ketuk palu dalam waktu yang dekat demi nasib para honorer, P3K, dan ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.